Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmila. Kali ini saya akan mempresentasikan permasalahan limbah batik dari warna alam. Industri batik merupakan salah satu sektor kerja yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kelestarian budaya. Namun di balik nilai estetika dan ekonominya, aktivitas industri batik menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang signifikan. Belakangan ini, penggunaan warna alam seperti daun indigo dan kulit tinggi dan tegeran meningkat pesat sebagai respon terhadap isu lingkungan dan permintaan pasar grand product. Secara umum, zat warna alam dinilai ramah lingkungan daripada zat warna sintetis karena sifatnya mudah terurai. Meski demikian, permasalahan utama muncul pada proses penguncian warna atau fiksasi. Zat warna alam memiliki afinitas atau daya ikat yang rendah terhadap serat kain, sehingga membutuhkan zat mordant atau fiksator berupa logam berat seperti tawas, kapur tohor, dan tunjung. Limbah cair yang menghasilkan dari pelorotan atau pelepasan lilin dan pembilasan setelah fiksasi inilah yang memicu pencemaran. Karakteristik limbah cair batik warna alam umumnya memiliki nilai BOD dan COD yang tetap tinggi, padat, tersubstansi, serta fluktuasi pH ekstrim akibat sisa fiksasi yang larut dan terbuang dalam badan air tanpa pengolahan awal. Karakteristik dan dampak limbah cair batik warna alam terhadap BOD atau COD. Bagaimana limbah fiksasi zat warna alam memengaruhi parameter kimia lingkungan, khususnya BOD dan COD. Peningkatan COD. Proses ekstraksi warna alam melibatkan banyak senyawa organik kompleks. Ketika sisa larutan terbuang, senyawa organik ini memerlukan oksigen kimiawi yang sangat besar untuk dioksidasi. Nilai COD yang tinggi mengindikasikan warna air tersebut tercemar berat dan bahan kimia organik dan anorganik. Peningkatan BOD. Karena sifatnya organik, mikroorganisme air akan berusaha mendegradasi limbah warna alam tersebut. Aktivitas mikroba melonjak drastis ini mengonsumsi oksigen berlarut di dalam air. Akibatnya nilai BOD meningkat tajam, yang berarti pasokan oksigen atau biota air seperti ikan dan tanaman air menipis secara drastis hingga dapat menyebabkan kematian massal organisme air. Kondisi ini diperparah oleh sisa lilin malam yang lolos pada saat pelorotan. Lilin membentuk lapisan minyak di permukaan air dan menghalangi penetrasi cahaya matahari dan difusi oksigen dari udara ke dalam air, sehingga menurunkan kemampuan pemulihan diri badan air. Peran fiksasi dan jenis mordant dalam akumulasi polutan lingkungan. Fiksasi adalah tahapan krusial untuk memunculkan arah warna sekaligus mengikat zat warna alam agar tidak mudah luntur. Namun, jenis mordant yang digunakan menentukan tingkat bahaya toksisitas dari limbah yang dihasilkan. Mordant tunjung memberikan efek warna yang cerah, gelap, ataupun tua. Sisa fiksasi tunjung disebabkan air limbah mengandung kadar zat besi yang tinggi mengubah warna menjadi hitam dan menghilangkan keasaman atau penurunan pH. Mordant tawas sering digunakan untuk mempertahankan warna asli zat alam atau cerah. Aluminium yang berlarut dalam air limbah dalam jangka panjang bersifat racun bagi mikroorganisme terurai di ekosistem perairan, yang secara tidak langsung justru memperlambat penurunan nilai BOD alami. Mordant kapur. Kapur bersifat sangat basah. Penurunan limbah fiksasi kapur secara langsung akan melonjakkan
air hingga di atas 9. Kondisi basah ekstrim ini dapat merusak mukosa insang ikan dan mengganggu keseimbangan kimiawi tanah di sekitar pembuangan. Logam-logam dari mordan ini jika melebihi ambang batas baku mutu tidak hanya meningkatkan angka COD tetapi juga berpotensi mengalami biokumulasi dalam rantai makanan. Solusi alternatif pemecahan untuk mengatasi dilema penggunaan warna alam dan fiksatornya diperlukan pendekatan dari hulu ke hilir. Penerapan produksi bersih, optimasi dosis, pembatasan dan perhitungan tepat rasio mordan terhadap kain agar tidak ada zat fiksasi yang berlebih dan terbuang percuma ke saluran limbah. Water loss, penggunaan kembali air bilasan air yang masih relatif bersih untuk proses pencucian atau ekstraksi bahan warna alam tersebut. Substitusi penyucian warna mengganti dan mengolaborasikan mordan logam dengan fiksator alami atau organik yang memiliki toksisitas rendah seperti air tebu, cuka makan, air kelapa, ekstrak belimbing uluh untuk mengatur pH secara alami tanpa menyumbang logam berat. Pembuatan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sederhana skala UMKM. Mengingat mayoritas pengrajin batik adalah industri rumah tangga atau IPAL, kombinasi fisika kimia biologi yang ekonomis sangat disarankan. Bak sedimen atau penyaringan menggunakan sand filter untuk mengangkat sisa lilin malam dan padatan tersubstansi. Koagulasi, flokulasi, pemanfaatan sisa kapur dan tawas di dalam limbah secara terkontrol agar saring mengendap polutan, kemudian memisahkan lumpurnya. Fitoremediasi, mengalirkan air limbah dengan dinetralkan ke dalam tanaman air seperti enceng gondok, tanaman melati air, kiwi air. Akar tumbuhan ini terbukti efektif menyerap kandungan logam, menurunkan nilai BOD dan COD hingga memenuhi baku mutu sebelum dilepas ke lingkungan. Dampak positif penerapan produksi bersih, efisiensi sumber daya air, melindungi melalui water loss, volume air limbah yang dibuang ke lingkungan berkurang drastis karena air bilasan terakhir dimanfaatkan kembali untuk proses awal. Meminimalisasi residu kimia, optimalisasi dosis mordan, mencegah terjadinya kejenuhan berlebih. Hal ini memastikan seluruh ion logam dari fiksator memberikan kesempurnaan dengan zat warna dan serat kain. Teori ikatan kimia sehingga meninggalkan zat kimia beracun yang terbuang ke saluran limbah. Dampak positif substitusi pengunci warna, penurunan toksisitas logam berat, penggunaan fiksator organik, menghilangkan atau membatasi akumulasi residu logam berat di perairan. Keseimbangan ekosistem air. Hilangnya mordan logam akan melindungi mikroorganisme pengurai alami di sungai, mencegah fenomena bioakumulasi dalam rantai makanan, serta menghindari fluktuasi pH ekstrim yang dapat merusak biota air. Dampak positif IPAL sederhana skala UMKM, penurunan signifikan nilai BOD, berhasil menangkap sisa lilin malam dan mengendapkan padatan tersubstansi. Proses biologi
pemanfaatan tanaman air untuk menyerap sisa logam dan menurunkan nilai BOD dan COD sehingga memenuhi butuh makro lingkungan. Keterlanjutan usaha, desain IPAL yang ekonomis dan berbasis pemanfaatan mandiri sisa kapur atau tawa sebagai keunggulan berbuat solusi sangat aplikatif bagi UMKM sekaligus memenuhi prinsip teori ekoefisiensi. Ringkasan eksklusif, integrasi solusi ini mengubah citra industri batik warna alam menjadi true green product. Dampak positif utamanya adalah mewujudkan standarisasi mutu air limbah yang aman bagi lingkungan, terjaganya keberlangsungan hidup biota air melalui pemulihan kadar oksigen, peningkatan daya saing pasar produk kriya batik di tingkat lokal maupun internasional. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.